Doa itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala dilihat dari iman dan amal soleh. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Asia Siraman Kolbu, di mana saja yang insya Allah sekarang sedang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Senantiasa berada dalam keberkahan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Anu bisa menemani pemirsa semua lagi nih di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Pemirsa mungkin saat ini yang sedang menyaksikan Siraman Kolbu ada yang dalam kondisi sakit ya Pak Ustadz ya. Ada yang dalam kondisi sakit. Perlu dipahami bahwa sakit itu muncul sebagai bentuk pengingat dari Allah Pak Ustadz ya. Akan kesalahan-kesalahan kita yang pada waktu itu barangkali belum sempat kita mohonkan ampun. Mudah-mudahan dengan sakit ini kita mohon ampun, bertobat kepada Allah, Allah berikan kesembuhan. Karena tema kita pagi hari ini adalah sembuh itu bonus, muhasabah itu harus. Itulah kenapa ketika narasumber datang ke Siraman Kolbu, Pak Ustadz insya Allah selalu menganalisa secara akhlak agar faham di mana letak-letak kekurangannya sehingga bisa bertaubat. Seperti apa tausiahnya dari Pak Ustadz Anu? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus, selama ini kita belum paham bagaimana orang sakit, bagaimana orang diberi kesembuhan sama Allah. Itu jarang sekali orang paham, khususnya kita yang muslim. Tema kita bagus, yaitu sembuh itu bonus. Sembuh itu memang bonus dari Allah Ta'ala. Muhasabah itu harusnya, muhasabah atau evaluasi itu memang harus kita lakukan setiap saat. Dan kemudian hasil dari muhasabah itu apa? Jangan berpikir bahwa kita banyak ibadahnya, jangan, tapi malah banyak kita berpikir banyak kesalahan yang sering kita lakukan setiap saat. Nah, sebenarnya yang mau kita ceritakan adalah orang yang sakit, apapun bentuk sakitnya. Entah itu sakit secara fisik, pusing mamanya, migrain mamanya, tumor di kepala mamanya, di dalam, atau tumor di otak kecil mamanya, atau TBC atau kanker dan sebagainya. Itu adalah cara Allah mengingatkan hamba-hambanya itu ada kesalahan di titik itu. Organ tubuh manusia itu besok itu akan dicuci di akhirat kalau dia melakukan kesalahan dan dosa. Kenapa seperti itu? Makanya diceritakan salah satu firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima, musibah itu yang kita terima semuanya, itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi Allah menceritakan kepada kita bahwa semua yang kita terima tidak enak, musibah, itu disebabkan dari buah tangan. Buah tangan itu perilaku, akhlak yang tidak baik. Kalau nikmat itu barangkali dari perbuatan kita yang baik sehingga membuahkan bonus yaitu nikmat. Nah, yang tidak enak inilah bentukannya musibah. Jadi itu ceritanya. Ada senang, ada susah ya sama di titik itu. Nah, musibah ini jarang sekali disampaikan. Bahwa sakit itu sebenarnya dijelaskan dalam Quran memang tidak secara rinci, tapi jelas ayat-ayatnya itu jelas sekali. Sehingga pada saat kita tahu, oh musibah yang saya dapatkan ini dari perilaku saya yang tidak baik. Sehari-hari umpamanya kita sariawan, nggak taunya kalau kita ngomong itu pedas. Nah itu pasti sering sariawan, itu aja yang ringan ya. Kemudian oh saya sering pusing di kepala bagian mana, migrain umpamanya, migrain sebelah mana, itu ketahuan insya Allah. Oh saya sering berpikiran curiga. Oh saya berpikiran merasa pikiran saya benar, itu kalau yang sebelah kanan. Kalau di tengah-tengah, oh saya kalau ada masalah saya mikirin setiap saat walaupun tidak ketemu solusinya. Nah pada saat kita itu sudah tahu kekurangan-kekurangan kita itu harusnya langsung bertobat kepada Allah Ta'ala. Jelas ya Allah, jika migrain saya, ya Allah jika tumor saya yang ada di kepala umpamanya,
itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa saya ampuni. Doanya begitu. Memang namanya doa itu ya memang begitu. Ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Nah, dari kita mohon kepada Allah Ta'ala ampunan ini, Allah melihat lagi sebesar apa iman kita kepada Allah, sebesar apa amal soleh kita yang kita kerjakan. Kenapa? Doa itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala dilihat dari iman dan amal soleh. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi doa itu diukur dari situ. Siapa yang mengukur? Allah. Kita tidak tahu. Makanya kalau kita selalu merasa bangga dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, padahal ibadah itu kita kerjakan malah banyak ujub, banyak riya, ya sudah, iman kita sudah tidak kuat, amal soleh kita hancur. Ya kita jarang sekali bisa doa-doa kita dikabulkan. Kalaupun doa kita dikabulkan bisa aja itu istijab. Nah, kita harus pahami bahwasanya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang bagaimana musibah itu dapat didapatkan dari kita, masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya itu ada. Dari mana? Dari akhlak yang tidak baik. Berarti memang betul Rasulullah Muhammad SAW itu dilahirkan di muka bumi ini memang untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi kita untuk berpikir. Amin ya Allah. Mudah-mudahan manfaat sekali. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Sangat bermanfaat sekali Pak Ustadz. Intinya sekecil apapun penyakitnya, tetap kita harus bermuhasabah ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan lewat siraman kolbu mempermudah kita lebih bisa mencari tahu, bermuhasabah kira-kira akhlak apa yang harus diperbaiki dari sakitnya kita. Selanjutnya ke India naik kincir. Ya. Ini dia Ustadz Munawir Kacir. Silakan Ustadz tausiahnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa siraman kolbu dari Sabang sampai Merauke yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kepada guru kita Ustaz Danu yang baru saja menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga Bang Bobi yang selalu eksis terus, insya Allah mudah-mudahan menjadikan keberkahan buat kita semuanya. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Berbicara tentang sembuh itu bonus, muhasabah itu harus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ilal akhiril ayah, sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang, wahai orang-orang. Orang-orang itu siapa? Amanu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur, dan hendaklah kalian memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Nafsun, yaitu jiwa raga kita. Kemudian setelah diperhatikan,
tentunya ma qaddamat lighad, untuk persiapan buat apa? Nanti di masa depan. Di dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan, yaitu liyaumil qiyamati, untuk masa yang akan datang, yaitu pada hari kiamat. Nah, tentunya Syekh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu mantu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kita sebelum orang lain mengkoreksi kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, muhasabah itu harus, tentunya kita masih banyak kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memperhatikan jiwa dan raga kita, apa syaratnya? Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sehari-hari, itu semuanya akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di dalam muhasabah ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Alhamdulillah. Silakan duduk dulu, Dok. Luar biasa. Pemirsa, apapun penyakitnya, mudah-mudahan kita bisa senantiasa memahami itu lewat siraman kolbu, mohon ampun kepada Allah, bertaubat, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ingat, sekecil apapun penyakitnya, tidak menutup kemungkinan atau tidak menghilangkan kita dari muhasabah. Tetap bermuhasabah kepada Allah, tetap mohon ampun, dan tetap di jalan Allah yang lurus, yaitu jalan yang Allah ridhoi, insya Allah ya. Terima kasih sekali lagi guru-guru saya, Pak Ustadz Danu dan Pak Ustadz Munawir. Selanjutnya pemirsa, selain satu ini kita kehadiran narasumber. Bukan narasumber sih ya narasumber lah, tapi bintang tamu sebetulnya. Ini seorang pria, komedian, presenter, dan juga aktor di serial Raden Kian Santang. Wah, luar biasa nih pemain sinetron, presenter, apalagi kayaknya penggali sumur juga nih. Kira-kira siapa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati.